Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyanyi kita di Indonesia hadirin dimohon berdiri. Di sanalah aku berdiri.
warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dan pelepasan peserta Angkatan Kerja Nasional PWI LHS yang pertama yang akan disampaikan langsung oleh beliau pengasuh Pondok Pesantren atau guru dan wakil ketua PWI LHS Al-Mukarram Syafaqul Fadilah Kiai Al-Hadj Imaduddin Usman Al-Ghazali. Waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah alladhi wulida fi Makkah al-Mukarramah wa dufina bil Madinah al-Munawwarah la nabiyya ba'dah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hannan ya Mannan ya Dayyan ya Sultan ya Dzal Jalali wal Ikram. Amma ba'du, yang saya hormati, yang saya cintai, putra terbaik Indonesia, nasihat Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Dudung Abdul Rahman. Semoga beliau senantiasa dapat terus mengabdi dan bermanfaat untuk nusa, agama, dan bangsa, terutama untuk menjaga negara kita yang tercinta, tanahnya dan airnya, tanah warisan leluhur kita, air titipan leluhur kita, tanah air Indonesia yang berdiri di atasnya negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saya hormati, yang saya cintai, Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia, Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas Gili Yaksi. Yang saya hormati para ketua, wakil ketua dari Perjuangan Wali Songo Indonesia yang hadir, Kiai Haji Abdul Razak Al-Mufti, Dr. Kiai Haji Yusuf Al-Mubarak, Tubagus Nur Fadil Satya Tirtayasa MA, Abah Setu dan Sekjen Kiai Haji Kacung Ayib Al-Isir, Bapak Kiai Haji Ahmad dari staf penasehat Presiden Bapak Jenderal Dudung, juga para kesepuhan dari PWI LHS yang hadir, para kiai, wakil khusus Abah Ja'far dari Majalengka. Beliau sudah sepuh tetapi memaksakan diri untuk datang dan mewakafkan 1 buah mobil Perosa untuk PWI LHS. Orangnya hadir tapi lagi sakit di kamar, bukan kamar, nggak ada rasanya, nggak ada apa, ada keramik doang ini. Kita udah 3 hari Pak Jenderal ini, semuanya dari kemarin hari Jumat ini hanya beberapa yang kosong, berarti hanya 3-4 orang yang keluar ini. Padahal di sini tidak ada kemulu, ini kemulu, bantal, tidak ada kasur, hanya ada kerasa saja. Tapi semuanya demi perjuangan menjaga tanah air, warisan budaya Indonesia ini. Para kiai sama di sini mendapatkan perlakuannya. Ini kan Kiai Waluyo ini dari karangannya. Tuh, silakan berdiri Kiai Waluyo. Kini saya sudah selama di sana, pondok pesantrennya besar. Di sini menggeletak tanpa pengurut, tanpa kasur. Dan masih banyak lagi ide yang lain yang tidak saya sebutkan. Seluruh ketua DPW, PWI yang hadir, Bapak Kiai Haji Aceng Abdul Mujib, Ketua Jawa Barat, silakan berdiri supaya Pak Jenderal kenal.
Kiai Haji Suparman Abdul Karim dari Provinsi Lampung. Oh, ada yang berapa? Kiai dari Jambi Gus Torik. Wah, beliau. Alhamdulillah. Dari Jogja Gus Taki. Wah, di belakang. Enggak. Dan yang lain Kiai Ahmad Mubarok dari Jawa Tengah. Wah, ini lagi nyonting Pak Jenderal Dulung. Yang diwakili tidak saya sebutkan. Kongganya oleh tekan. Dan yang saya cintai seluruh peserta perwakilan delegasi dari masing-masing kabupaten PWI LS yang semoga akan senantiasa bersemangat untuk menjaga warisan budaya dan negara kesatuan Republik Indonesia. PWI ini berdiri, mungkin nanti ketum yang akan menjelaskan, karena ada ayat Al-Quran, Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul wa ulil amri minkum. Ini sebuah rangkaian paket yang hari ini umat Islam kemudian membuat garis sampai ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amrinya ini banyak yang lupa. Ada beberapa kelompok komunitas dari masyarakat Islam yang membatasi atiullah sampai atiullah wa atiur Rasul wa ulil amrinya ini dilupakan, bahkan berusaha menggembosi masyarakat Indonesia sendiri untuk tidak percaya kepada ulil amri. Bagaimana mereka kemudian membawa adat istiadat yang bukan adat istiadat kita bangsa Nusantara, mencaci maki pemerintah, kemudian membuat framing yang negatif terhadap penyelenggara negara. Inilah PWI LS mempunyai sebuah kesimpulan keagamaan di mana taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri adalah satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Negara itu bukanlah sebuah goya, bukan tujuan. Bal ad-daulatu wasilah. Negara itu adalah sebuah wasilah, sebuah media untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah keamanan, ketertiban, kesejahteraan, terpenuhinya pendidikan, tidak ada kelaparan. Itu tujuan dibentuknya negara. Dan dari mulai 45 ketika kita ini merdeka, apakah ada bangsa Indonesia yang kelaparan secara luas? Tidak ada. Adanya negara yang dibentuk oleh para wali-wali the founding father kita itu menjaga bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, dan itu telah terbukti. Jadi PWI ingin kembali menegaskan akan cita-cita kita bersama membentuk negara kesatuan Republik Indonesia ini, bahwa ini sebuah kesepakatan leluhur kita yang harus tetap dijaga. Jangan sampai ada sekelompok orang, apalagi bukan orang asli pribumi, yang ingin mengacak-ngacak negara kesatuan Republik Indonesia, bahkan ingin mengambil sejarahnya. Perang gelem ora pengen sih ini pengen dari pahlawan. Perang mereka tidak mau dulu. Di barisan mana mereka berada ketika 1945 kita memerdekakan diri, kemudian 1945 datang sekutu, mereka ada di mana? Tapi sekarang mereka mengajukan dari peran mereka 3 orang untuk dijadikan sebagai pahlawan nasional. Pahlawan apa itu? Nah ini makanya kita ingin menegaskan, takut pemerintah itu lagi mikirin banyak hal, PWI yang memikirkan terlebih dahulu, tetapi kita melaporkan adanya Pak Jenderal Dulung ini, kita laporkan Pak bahwa ada upaya merubah sejarah bangsa kita, sejarah pahlawan kita,
bukan hanya sejarahnya, nasabnya dibelokin. Katanya Pangeran Diponegoro itu bukan orang Jawa, tapi dia orang Yaman. Marganya Bakbud, kata marga Bakbud. Kata pilihannya bukan, makanya pilih Jawa. Kata yang marga Asegaf bukan, dia orang Yaman, tapi marganya Asegaf. Nah kita mau kresek orang kebagi nomor. Pak Jenderal wong keramat waktu orang kebagian kita Pak wong Banten pengen bapak tua kita sing perang ning Cilegon karo buyu teh Pak Jenderal duduk kok sedeke sing dadi pahlawan ora bisa. Sirama wis aya pengen bae dagang minyak dagang obat kan itu abang kan. Lah ini dagang minyak dagang obat saya kok sing pengen dadi pahlawan. Sing dagang obat dagang minyak wis dagang obat baik kalau dagang minyak lalu dilokoni mie lah dagang obat di mie marah-marah melulu gitu badan wis sing biasa dagang obat di pinggir jalan teriak-teriak dagang obat baik. Kenapa? Kalau dikasih mie di mimbar Jumat nanti disangkain dia lagi dagang obat, nantinya dia kayak tukang obat marah-marah di mimbar. Nah ini kembalikan lagi mimbar-mimbar Rasulullah kepada mereka yang memiliki akhlak-akhlak Rasulullah. Kembalikan lagi mimbar-mimbar Nusantara kepada mereka yang memiliki akhlak-akhlak Nusantara. Lihat kemarin ketika Indonesia melawan Arab Saudi, akhlak Nusantara begitu indah. Dari para penonton di stadion yang menyaksikan pertandingan Saudi dan Indonesia, mereka menyanyikan lagu bersama-sama. Mereka yang agamanya Islam, mereka yang agamanya Kristen, mereka yang agamanya Katolik, mereka yang agamanya Konghucu, Buddha, Hindu, bagai apalagi aliran kepercayaan banyak juga di Indonesia. Mereka sama-sama menyanyikan lagu Tanah Airku. Itu akhlak begitu sama perbedaan suku bangsa. Kita sudah dari dulu meresapi, menghayati, menginsapi perbedaan adalah sebuah realitas, adalah keniscayaan yang masyarakat Nusantara memahami itu. Makanya dari zaman dulu Baduy, sejak zaman kakek-kakek kita dari kerajaan Pajajaran tidak pernah itu diomeng-omeng. Ini bahasa kresek ekonomi. Kemudian Kesultanan Banten hadir, Baduy tidak diomeng-omeng, biarkan dia dengan keyakinannya sebelum mau masuk agama Islam. Sampai Indonesia pun mereka dibiarkan. Itulah toleransi yang diajarkan oleh leluhur kita para wali. Ini yang harus kita pertahankan. Selagi tidak ada akhlak-akhlak bangsa lain yang jelek, yang mengajari jelek kepada bangsa kita, insya Allah dengan keluhuran budaya dan budi pekerti bangsa Nusantara, kita akan senantiasa menjadi masyarakat yang toleran, masyarakat yang harmonis, masyarakat yang saling harga menghargai, hormat menghormati. Coba lihat cara orang Nusantara mengkritik presiden, walaupun keras tapi pakai budaya Nusantara. Tapi lalu tukang obat meritik, hei babi, hei anjing, hei. Aduh, itu bukan akhlak Nusantara dan kita tolak mereka untuk hadir di mimbar-mimbar Rasulullah yang ada di Indonesia. Agar apa? Agar kembali Islam yang kita nanti, Islam Nusantara yang penuh dengan kesantunan, yang penuh dengan toleran. Demikian kami memohon kepada Jenderal Dudung Abdurrahman untuk memberikan pembekalan kepada kami Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia sebagai bekal untuk kami di dalam bagaimana lebih mencintai negara dan bangsa Indonesia, warisan dari leluhur kami, sebagaimana kakek dari Jenderal Dudung
Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah menitipkan kulo titik tajuk lan fakir miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat ala Nabi Muhammad. Ya, terima kasih kepada beliau atas sambutannya. Untuk acara berikutnya yaitu sambutan sekaligus pembekalan yang akan disampaikan langsung oleh Jenderal Punawirawan Dudung Abdul Rahman. Waktu dan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Umum PWI Kiai Haji Dr. Abbas, Wakil Ketua Umum Kiai Haji Manudi, beserta para kiai-kiai yang hadir pada siang hari ini. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun rasa hormat saya kepada para kiai-kiai tidak mengurangi pada kegiatan siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, yang senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya bagi kita semua. Salawat dan salam tersampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang menuntun kita sampai detik ini untuk mengamalkan ajarannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para kiai, pertama saya mengucapkan terima kasih atas undangan Mas yang secara langsung tadi malam Pak Ketua dan Wakil langsung ke rumah saya beserta jajaran untuk mengundang saya hadir di Rakornas pertama PWI. Rakernas PWI. Jawaban saya cuma satu, saya hadir. Ya, kelarasan wong serang lagi. Siji maning ki sedulur wong Cirebon. Bengen pada lain. Jadi saya dulu saatnya dibuntet. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saat ini di zaman literasi, ya, di zaman perubahan, zaman disrupsi, di mana perubahan yang begitu cepat, ya, kalau tidak diimbangi dengan maka ini kita akan salah-salah menafsirkan dan menyikapi situasi. Media sosial begitu cepat hari ini terjadi dan hari ini juga, maka ramai ini. Kita lihat kalau ini tidak kita sikapi dengan baik, maka kita akan terjebak kepada situasi yang tidak kita inginkan. PWI dibentuk, makanya saya ingin hadir karena berpegangan teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dan PWI tunduk pada hukum dan aturan pemerintah yang sah. Sehingga PWI hadir
untuk meluruskan. PWI tidak pernah menyalahkan, tidak pernah membenci, tidak pernah memfitnah, tetapi meluruskan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kita lihat fenomena yang terjadi geopolitik maupun geostrategis saat ini. Di negara-negara Timur Tengah, Irak, Iran, Libya, Lebanon, Afghanistan, Syria, Yaman, Mesir, dan beberapa negara lainnya di lingkungan yang justru agamanya hanya satu, adalah agama Islam. Hanya dibedakan dengan dua suku, suku Syiah dan Sunni. Mereka bunuh-bunuhan. Pertanyaannya, siapa saudara itu? Ya, siapa saudara? Kita tidak pernah tahu, pasti ada pihak-pihak yang menghendaki terjadinya perpecahan. Indonesia menempati peringkat ke-100 dari 179 yang rentan terjadinya konflik komunalisme. Kita pernah terjadi di Pilpres PKI, DITI, Permesta, dan sebagainya. Ini merupakan suatu pengalaman bagi kita. Jangan sampai ini terjadi kembali. Jangan sampai ini terjadi kembali. Di Timur Tengah hanya satu agama dan dua suku dan satu daratan. Bagaimana di Indonesia 6 agama, 17.000 pulau dan berapa ribu. Tadi betul dari Kiai Haji Imanuddin disampaikan tentang perbedaan pada saat kita nonton sepak bola. Bersatu menyanyikan lagu tanah air Indonesia. Indonesia bersatu. Bapak-bapak ibu sekalian, pada abad ke-14 kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, umat Hindu dan umat Buddha sudah hidup berdampingan. Sementara 660 tahun yang lalu di benua Eropa dan Amerika masih terjadi perbudakan. Jadi menghargai perbedaan itu sudah dari dulu nenek moyang kita mengajarkan, yang kemudian diteruskan oleh para wali songo dengan ajaran Islamnya menyampaikan kepada kita semua, sehingga kita saling menghormati, saling menghargai. Walaupun berbeda agama, tetapi kita sama bangsa Indonesia. Nah, ini yang harus kita pedoman. Karena kalau kita saling menjelekkan dan sebagainya, ini tidak. Islam mengajarkan ada 3, ada syariat, ada akidah, ada akhlak. Lamun bahasa Indonesia nyaman, ada Islam, iman, dan ihsan. Makanya kalau kita bangun masjid biasanya ada 3 part. Atapnya itu ada iman, ada Islam, iman, dan Islam. Ini yang paling penting itu adalah di samping syariat, di samping iman, akidah, ada akhlak. Kepala Staf Angkatan Darat, saya khusus rekrut tentara dari santri, khusus karena menurut saya santri mah akhlaknya sudah terjaga, mau pendek juga nggak apa-apa, yang penting santri. Yang larinya kurang juga nggak apa-apa lah, yang penting 10 juz minimal itu. Kalau 30 juz marah kita pancing langsung, yang penting santri.
Karena akhlak itu yang utama. Karena akhlak itu perilaku. Akhlak itulah pencerminan orang-orang yang bertakwa. Ya, seperti firman Allah, wattaqu wa yu'allimukumul. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi. Di dalam firman Allah itu disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba tattaqun. Itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu tidak menjelekkan orang, tidak menyakiti orang, tidak memfitnah orang, tidak menuduh orang, tidak merendahkan orang. Kita lihat Pak Jokowi sering dijelek-jelekan. Ya, Pak Prabowo pun sama, difitnah, dijelekan, dipojokkan, dikecilkan, diusung. Dia itulah ajaran Rasulullah. Dilempar kotoran, dilempar batu, dan maafkanlah mereka karena mereka belum tahu, karena mereka belum paham. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa, yang tidak menjelekkan orang, tidak pernah membenci orang, tidak pernah memfitnah orang. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Ada dua juga ciri orang yang bertakwa. Dia tidak pernah mengingat dengan dua perkara. Dia tidak pernah mengingat-ingat kebaikan dirinya kepada orang lain. Yang kedua, dia tidak pernah mengingat-ingat kejelekan orang lain pada dirinya. Perkara yang kedua, dia selalu melupakan dua perkara. Perkataan dirinya kepada orang lain, dan dia selalu melupakan kejelekan orang lain pada dirinya. Sehingga harus dipedomani oleh anggota PW yang bicaranya halus. Mari kita ikuti ajaran Rasulullah. Kita ikuti ajaran Rasulullah yang berkatanya baik, berkatanya jujur, tidak pernah menghina orang, tidak pernah merasa paling benar dewek, tidak pernah menjelekan orang. Itulah ajaran Rasulullah. Bapak-bapak, ibu sekalian, pada akhirnya hidup ini seperti air yang tidak selamanya jernih, kadang-kadang keruh. Itulah ucapan dan tindakan kita. Terkadang hidup ini juga seperti langit, tak selamanya cerah. Ada mendungnya, ada gelapnya. Itulah hidup kita. Hidup ini juga terkadang seperti jalan yang tidak selamanya lurus. Tidak selamanya lurus. Itulah perjalanan kita. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah kita bisa kumpul ini. Ya, walaupun tadi tidurnya katanya di lantai, tapi perjuangannya untuk Wali Songo luar biasa. Ya, untuk Wali Songo luar biasa. Ya, jadi walaupun makan juga kata Pak Kiai tadi terbatas apa adanya, tapi semangatnya ya luar biasa. Ini yang dan oleh karenanya ajari mulut kita untuk tidak membenci, ajari mata kita untuk tidak merendahkan lain,
merendahkan pemerintah, merendahkan pemimpin nasional. Itu tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Jadi ajari mata kita untuk tidak merendahkan orang, dan ajari tangan kita untuk menolong orang dan bersedekah kepada sesama. Dan ajari hati kita untuk tidak saling membenci. Ya. Ini kita luruskan, dan saya kebetulan juga merasa bengennya santri, ya kita luruskan. Sing bengkok kita luruskan, ya sing beli benarnya kita luruskan. Ya. Dan pesan terakhir dari saya kepada anggota PBI, berbuat baiklah kepada siapapun, ya, berbuat baiklah siapapun. Sekecil kebaikan yang kita lakukan akan menjadi riak kebaikan yang tidak pernah berujung. Tetapi sekecil apapun kejelekan yang kita lakukan akan menjadi warisan kejelekan. Kalau kita bersyukur, kita lihatkan ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas stres, lihat bahwa alhamdulillah kita luar biasa. Tadi saya disambut datang ke sini, begitu hangat persaudaraan kita sesama umat Islam yang mencerminkan, ya, rahmatan lil alamin, yang mencintai seluruh alam semesta, tidak serta-merta manusia, dengan keteduhan, dengan kebersamaan, saling menghormati sesama. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Bapak-bapak dan ibu sekalian, pada akhirnya kita nantikan tidak pernah akan lama, maka kebaikan-kebaikan itulah yang diajarkan. Kalau kata Kumah Irama kita ini kan tidak lama lagi ada judul lagunya Kematian. Ya, mati kita. Ada sekujur naik pada akhirnya, oleh karenanya ya kita berbuat baiklah. Saya berpesan kepada PBI dimanapun dalam bertindak dan berucap, mari kita luruskan sesuai dengan ajaran Rasulullah, ajaran sesepuh kita, para wali yang mengajarkan tentang kebaikan, baik ucapan maupun tindakan. Inilah mungkin yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kegiatan ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi berkah bagi kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pembekalan. Pembekalan selanjutnya yaitu pembekalan dan sambutan dari Ketua Umum PWIRS Dr. Haji Muhammad Abbas Ilyas, sekaligus menutup acara Akad PWIRS pertama. Kita depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man
terjadi bukan pesantren di tempat saya. Namanya pondok pesantren anak buah, dikenalnya sawit mewah, lepet sawah. Jadi alhamdulillah, memang kalau di pesantren kalian waktu tidak. Kalau di pesantren keadaannya memang ada semangat kita berjuang luar biasa, makanya apapun yang ada kita lihat. Sebetulnya adik-adik orang misalnya adik kalau semua kajian sakit dengan rumah sakit tadi saya bilang saya harus ditangani sampai selesai. Saya sakit-sakit bisa berjuang pada saya jadi malu lagi. Makanya saya mohon maaf sekali lagi kalau semua pada pelayanan dan servis yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, karena beginilah adanya dalam kita ini ya, semuanya adalah panggungan, sungguhan, bimbingan, semua panggungan pakai konsep pribadi. Insya Allah kalau sudah beliau datang, insya Allah akan diberikan solusi untuk kita supaya bagaimana penyandang dana yang baru, jangan sampai dengan penyandang dana itu kita mengkhianati bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, maka keadaan di pesantren kelima, kalau umpama tandingan itu kekurangan kantor, apalagi nggak kebutuhan, nggak keamanan makanan, ya udah maklumnya dianggap ada puasa sunnah. Kemudian memang kalau di pesantrennya seperti ini, maka istilahnya orang pintar, pesantren itu memang sistemnya memang sistem praktis kualitas pokoknya dan tidak ada kursinya. Bahwa pesantren ini menciptakan orang-orang yang konsekuen, yang dikontrol oleh sesuai. Makanya hidupnya itu barokah. Karena hidupnya barokah, makanya itu biasanya fleksibel. Sekalipun praktis itu banyak juga dapat pembahasan juga. Makanya tadi beliau bilang 20 menit saja biasa, kalau beliau pakai saya tidak selesai. Ini adalah sosok saudara saya yang sangat berani. Saya lihat di kepala jenderal di atas tidak ada yang seberani beliau. Tapi masih dalam berani sama maju kenalkan. Karena dibatnya punya istrinya dua makanya biasanya tes ombaknya, makanya selalu saya katakan dulu kalau kalian melawan matahari udah dari tes ombaknya belajarnya melawan istri guru lagi. Istri nggak berani belum sama ombak angin. Ini kalau sikap-sikap mereka kadang-kadang terlalu mudah, terlalu kadang keluarga santri orang yang punya sih, apalagi itu kan banyak tantangan semua mungkin. Alhamdulillah. Semua juga mantan pemimpin saya juga pribadi mantan pemimpin. PWI Alhamdulillah didirikan 29 Agustus 2003. Kongres pertama dilaksanakan tanggal 12 November 2023 di Cirebon, sudah bisa saya. Karena saya tidak bisa mengataskan nama ini secara keseluruhan, karena itu banyak keluarga ada di waktu tidak bisa besar, maka itu masuk keluarga saya
kadang-kadang berada semangat dan kasih gaji, tapi anaknya 11, istrinya 4. Saya itu begitu. Kalau dihitung dengan logika itu susah dicerna. Jadi orang kerja tapi ini kok sudah kemudian anaknya 11. Saya sendiri kalau kakak berusaha mulai rezeki saya berubah untuk punya anak 11 itu tetap sendiri punya istri tetap. Saya kalah apa? Kemudian saudara-saudara sekalian, baik. Bahkan saya katakan di pondok pesantren saya buat. Kemudian Mukernas PWI ke-1 tanggal 7 18 Maret 2024 di Bekasi. Lagi ini hampir daripada Jawa Sumatera ini mulai dibentuk sampai orang itu ratusan berdiri. Apresiasinya sangat luar biasa sekali. Bahkan mohon dimaafkan. Makanya saya pada waktu sidang, satu saya sakit, saya bilang terima dia datang. Saya turunkan kepada kedua anak saya. Dan benar-benar satu dengan saya. Saudara-saudara sekalian, jadi awalnya adalah sebetulnya adalah ide daripada pribadi saya, Pak Tujuh. Ketika masalah iman muncul, saya langsung bertanya, saya begini, bisa nggak saya datang? Dia datang semua, kita ngobrol masalah nasab. Saya minta buku sama beliau sama Kopi. Terus ada yang dikasih buku 1975 ilmu nasab baru saya pelajari. Saya ini spesialisasinya tafsir hadis. Ilmu belajar, maka saya akan membackup beliau dari dua. Maka saya bilang jadi masalah nasab bukan saya ingat. Saya mau bisa saya lanjutkan. Bimbing bukan lanjutkan. Dan itu saya ketika ada orang memahami perjuangan nasab secara sangat lama, saya kontak dengan ilmu belajar, saya kontak dengan ilmu yang lain. Saya mau mendukung beliau, sampai bisa berjalan. Sampai tidak sesuatu aku datang tahun kepada tahun kemudian akhirnya terakhir saya mengatakan kepada Iman anta soheh pancingan betul. Sekarang dengan buat mesin yang kuat, saya akan buat bodi yang berbeda ditembak. Ini adalah bodi daripada perjuangan sahabat khususnya yang akan ditembak, maka ada yang akan ditembak. Saudara-saudara sekalian, kemudian saudara-saudara sekalian, akhirnya melebar pembahasan karena memang berawal daripada pengakuan pengenalan nasab kepada Rasulullah. Mereka mengucap beberapa segmen kehidupan yang ada di Indonesia. Itu awalnya mengklaim nasab. Makanya pembatalan nasab ini sangat penting karena itu akarnya bersih. Dengan pengklaim nasab kepada Rasulullah, mereka merusak bangsa, mengumpulkan masyarakat, kemudian mengadakan gerakan-gerakan politik yang ilegal, kemudian juga mencaci maki, menjatuhkan harga diri daripada pemerintah yang sah, menjatuhkan para ulama seenaknya sendiri, pembelokan sejarah, dan pembelokan sejarah Indonesia, pengklaiman kelakuan mereka terhadap pahlawan-pahlawan Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan pemalsuan kata. Mereka pemalsuan kata yang dibantu oleh orang-orang pribumi. Orang-orang pribumi ketika itu masih belum tahu, belum ada pembahasan nasab. Nah, dengan itu orang pribumi tidak pengaruh sama sosok LPD ini. Kemarin di trainingnya wajib kok. Ada yang mengatakan bos kalau wajib itu kan bisa salah, tapi nggak boleh bohong. Kalau bohong dikatakan salah bukan mati. Maka itu kenapa mereka bergerak? Karena mereka memandang beliau sebagai sosok tujuannya Rasulullah. Karena klaimnya seperti itu. Maka dari itu
untuk menghancurkan program-program mahkamah yang ada di Indonesia, baik pembuatan masjid sholat yang kadang-kadang tidak benar, kemudian pembuatan penghancuran doktrin-doktrin yang tidak benar, kemudian juga perusahaan sejarah. Ini yang kata-kata kami harus diperhatikan satu bakal karena Allah Nabi Muhammad. saya bilang sama Pak Imam, nanti kalau Semarang urusan dalam sekarang secepatnya. Kalau sampai sampai kalah nanti yang pertama kali marah sama ini saya. Yang itu punggung kalah sampai. Kalau pemilu aja. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, nah itu maka dari itu ini adalah PLN pelaksanaan 11. Mudah-mudahan ini alhamdulillah dengan kasus ini kita telah membuatkan satu hasil kesimpulan yang sangat penting. Kenapa? Saya pesan kepada kalian semua, pesan kepada kalian untuk datang mengirimkan delegasinya. Karena proses ini sangat penting untuk mengangkat PBI di masa yang akan datang bagaimana. PBI walaupun ini yang menggagas saya, tetapi saudara ini PBI sudah milik kalian. Ini adalah salah satu dari itu orang Indonesia. Cuma karena yang namanya Rasulullah bersabda, Al-Haqqu yajri ala bukan Rasulullah, Imam Muhammad, seorang ulama besar, Mulia Syaikhul Qadir Al-Jilani, mengatakan, Al-Haqqu yajri ala alsinati ulama di kulli zamanin bima yaliqu bi akhir. Kata beliau sholat syarat maksudnya adalah ketika terjadi kebatilan yang sudah dirasakan oleh umat Islam, yang sudah di dalamnya sudah umat Islam sudah memendam lama bahwa ini mungkar, ini batil, termasuk masalah Arabi. Ini tidak benar, Arabi terus benar. Maka Allah akan memberikan hak untuk memenangkan di atas mereka. Nah, hak itu diturunkan di atas misalnya para ulama. Insya Allah dalam negeri ini antaranya adalah Majlis Al-Bandari itu yang terdapat. Kalau kalian semua bagaimana? Kalau kalian semua itu berdasarkan dahulunya Rasulullah, kalian itu sesuatu kelompok yang didahulukan oleh Rasulullah, yang difirmankan oleh Allah, yang didahulukan oleh Rasulullah 1500 tahun yang lalu. Apa? Saya la tazalu qa'ifatun min ummati wadilina 'ala al-haqqi la yakuruhum man qadarahu hatta ya'tiya Allah. Tidak akan bergeser, selalu akan muncul satu golongan umat saya yang akan berdiri di atas kebenaran. Mereka ditumpul, mereka dicaci maki, mereka difitnah, itu tidak ada artinya fitnah bagi mereka. La yakuruhum man qadarahu, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang mencaci maki, menjatuhkan. Mereka akan berjalan di atas kebenaran. Hatta ya'tiya Allah, sehingga perkara keputusan dari Allah itu datang. Inilah barangkali Indonesia adalah dasar satu kita. Saudara, kemudian kita caranya lagi adalah Rasulullah berkata dalam satu zaman yang ada sekelompok pasukan. Rasulullah menyebutnya adalah pasukan Aswad. Ini hitam tuh nggak tahu orangnya hitam atau nggak tahu di kabarnya itu. Hitam, pasukan hitam. Di mana ketika umat saya mengalami satu kezaliman atau umat saya dizalimi oleh orang, ketika umat saya dizalimi oleh orang, maka mereka akan menolong. Itu namanya itu pasukan hitam. Mohon maaf, seragam hitam di PWI dan Laskar Besar ini bukan buatan saya, bukan buatan Iman. Bukan buatan siapa-siapa, tapi kompak sendiri. Namanya ijbat syukur, diam tapi kompak. Ya udah, yang belum kepada tadi itu barangkali ini adalah garis yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasul. Tapi kalau saya baca wacana tentang perjuangan manusia Indonesia, ini setelah belum genap kita seluruh Indonesia, insya Allah nanti Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, bahkan Papua sudah meningkat. Termasuk juga Kalimantan.
dari Malaysia. Bahkan saya katakan 12 orang Malaysia yang itu akan diperkuat di 7 negara. Untuk 7 negara. Satu adalah Indonesia, nomor 2 Malaysia, nomor 3 Brunei Darussalam, nomor 4 Singapura, nomor 5 Thailand, nomor 1 Filipina, kemudian Vietnam. Kenapa? Karena saya cuma di kubur ini akan cukup saja. Maka dari itu 7 negara, maka secepatnya Indonesia diselesaikan pelantikannya. Nanti setelah itu kita akan menghubungi Malaysia. Waktu daripada Malaysia banyak datang pada waktu kemarin itu di acara kita. Pada datang dan minta semua betul. Nanti Johor itu masih saudara dengan kita, Kelantan itu masih saudara dengan kita. Bahkan dari Mindanao itu masih saudara dengan kita. Bahkan sahabat baru sekali daripada Sunan Gunung Jati itu adanya di Thailand. Apalagi di Pakistan. Pakistan itu siap membeberkan dan membelai tentang nasab Wansong karena catatannya ada di Pakistan. Subhanallah, kita ini punya tugas yang sangat besar, yaitu adalah tugas kesejarahan, tugas keumatan. Contoh, warga ini satuan kita ini. Jadi makanya ini adalah tugas kesejarahan kita. Kenapa PMI muncul? Bukan seumpama ada yang dikontrol dengan gerakan atau segala yang ada. Jadi itu adalah Nahdlatul Ulama. Banyak yang bertanya sama saya dan kita harus jawab. Kenapa kok? Terus kita sudah ada NU, sudah ada Ansor dan Nasr, kenapa harus bentuk Laskar Sabilillah? Kenapa harus ada PMI? Saya katakan NU dicaci maki, Bashir Ash'ari dibilang bodoh. Ulama NU dicaci maki, pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama, sejarah Indonesia, pemalsuan makam di mana-mana. Saya katakan sampai setingkat tragedi Nahdlatul Ulama, masalah Jatman bagi saya bukan masalah organisasi, tapi ini tragedi Nahdlatul Ulama sudah berobosan. Tapi saya tunggu sampai detik ini dari pengurus NU tidak ada komentar, dari Ansor Mansur tidak ada komentar. Saya prihatin. Maka dari itu disinilah harus ada kekuatan alternatif untuk membackup itu semua, karena tidak perjuangan Wansong Indonesia dan Laskar Sabilillah. Silakan duduk.